Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta Matsama MTSN Dewa Nganjuk serta semua yang nonton video ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan terus dimudahkan segala urusan serta terus dimudahkan rizki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin 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 ya rabbal alamin. Kembali lagi kita di Matsama MTSN Dewa Nganjuk. Hari ketiga, tepatnya hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Ya, sambil menikmati sunrise pagi ini, mungkin dengan secangkir kopi ataupun teh ya, silakan. Dan kali ini kami akan membagikan materi tentang tata krama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Namun, tidak hanya disimak. Yang kami harapkan setelah menonton video ini adalah terapkan tata krama pada diri kita sendiri dan kepada orang lain dimanapun kita berada. Mari kita simak. Yang pertama adalah pengertian tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian dengan tangan sebelah kanan dan dengan mengucapkan terima kasih. Tata krama terdiri atas dari kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, serta perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, apabila kalian melihat gambar sebelah kiri, itu di situ ada orang yang menunduk di hadapan seorang ulama atau mungkin orang yang lebih tua dari orang yang sebelahnya itu tadi. Nah, di situ ada captionnya, dengarkan nasihat tanpa harus menatap wajah atau mata beliau. Nah, ketika kalian nanti dinasihati sama orang tua, sama kakak kalian, atau mungkin dengan bapak ibu guru, itu kalian jangan memandang wajah beliau ataupun jangan menatap ke mata beliau. Itu kalau sesuai dengan aturan tata krama kurang sopan. Nah, di dalam macam-macam tata krama, di situ ada sebuah kelompok ya di situ ya, sedang melakukan komunikasi. Kita sebagai manusia itu nggak jauh dari kata komunikasi, ya kan? Nah, di situ ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama adalah perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jika Anda ingin diperlakukan baik, maka Anda harus memperlakukan orang lain dengan baik pula. Kemudian yang berikutnya adalah setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan perorangan, tidak ada kembar satu dengan yang lainnya, atau istilahnya adalah heterogen ya. Kemudian ini yang paling penting, kenal dulu baru sayang, makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak aruf atau kenalan, kemudian baru sayang. Kemudian yang berikutnya adalah tata krama perkenalan. Kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling mandang, berjabatan tangan, dan tidak mengayunkan tangan berlebihan. Di situ ada gambar laki-laki dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ya nggak usah jabatan tangan lah. Kecuali kalau misalnya kalian dengan kakak kandung atau dengan ibu kandung silakan. Tapi kan nggak mungkin kan kenalan kan? Nah, yang berikutnya adalah tata krama bertamu. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Kemudian ucapkan salam ketika Anda mau masuk ke rumah teman kalian. Jangan tiba-tiba langsung masuk. Ataupun mungkin kalian berjanji yang tidak bisa kalian tepati. Misalnya nanti setelah asar, kemudian kalian datangnya setelah isya. Nah, itu kan tidak tepat. Tata krama berbicara. Yang pertama adalah berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan. Tidak semua orang bisa kita ajak bercanda. Ada yang sensi dan sebagainya. Kemudian ini yang paling penting, jangan memotong pembicaraan orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Jika dengan orang yang lebih tua, maka kita harus berbicara secara, kalau orang Jawa pasti kita tahu yang namanya boso ya, ataupun mungkin kromo inggil atau yang apa namanya yang halus itu ya. Nah, seperti itu.
Dan yang tidak kalah penting adalah tata krama berpenampilan. Nah, kalau kalian lihat gambar di situ, seharusnya sudah bisa tergambar ya. Kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan, pakai dasi, sabuk hitam, seragam sesuai dengan harinya. Kemudian pada waktu olahraga, ya harus memakai pakaian olahraga ya. Jangan memakai pakaian busana muslim, nggak pas nanti kalau nendang bola. Kemudian yang berikutnya adalah memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Misalnya kalau di masjid kita harus pakai sarung, kita pakai mukena ya, dan sebagainya. Kemudian cara berjalan bersama, ini sering saya perhatikan ketika ada orang tua dan anak kecil ketika mereka itu berjalan, itu justru kebalik. Anak kecilnya itu berada di sisi lalu lintas, orang tuanya itu berada di sebaliknya. Nah, ini nggak pas. Jadi harusnya gimana? Harusnya adalah orang tua harus melindungi anak-anak saat berjalan. Orang tua di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas, sementara anak itu di sisi sebaliknya. Nah, di situ kalau ada dua wanita dan satu pria, maka yang prialah yang berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Kemudian yang berikutnya adalah tata cara makan. Nah, ini yang pertama ya, wajib membaca doa. Wajib itu. Kemudian, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutup mulut kalian. Dan yang terakhir tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu berdoa sebelum makan. Kemudian yang terakhir adalah tata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, ya ini sering ini, buang sampah pada tempatnya. Jika tidak membuang pada tempatnya, akibatnya adalah banjir. Jika banjir, jangan menyalahkan siapapun, salahkan diri kita yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Jadi nanti umpamakan bahwa kelas itu adalah rumah kalian. Jika rumah kalian itu kotor, ada tamu, kalian malu atau tidak? Nah, seperti itu. Kemudian, taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Meskipun kita di taman, tapi kita tidak semena-mena membuang sampah, meskipun itu hanya berupa bungkus permen ataupun mungkin tisu ataupun yang lainnya, usahakan kita harus tetap menjaga taman umum. Kemudian yang paling akhir, ini juga sangat penting sekali, sopan berkendara di jalan. Sekarang jalan sudah halus, motor sudah bagus, tapi banyak orang yang menurut pendapat sebagian orang adalah kurang sopan dalam berkendara. Mereka melalui sekolah-sekolah ataupun mungkin TPA yang banyak anak kecil, justru mereka itu ngebut. Nah, itu kurang tepat. Dan apabila nanti ada apa-apa di sana, kira-kira mau nggak disalahkan? Karena mereka itu kurang sopan dalam berkendara. Dan bagi saya sendiri itu juga merupakan kurang sopan. Kita di gang-gang kecil pun juga harus berkendara dengan yang baik. Kalau perlu turun dari motor, kemudian kita tuntun motor tersebut sampai di ujung gang. Ya, demikianlah materi Matsama hari ketiga tentang tata krama yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mari kita terapkan tata krama ini pada diri kita dan kepada orang lain, supaya kita diperlakukan sama oleh orang lain juga. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.